Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Yang pertama yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Melalui eksplorasi berikut, kalian akan mempelajari mengenai definisi bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, kalian simak videonya dengan teliti ya. Nyoman dan Arif adalah dua sahabat yang menyukai matematika. Suatu hari, Nyoman menyusun suatu pola yang membentuk gabungan persegi. Susunan pola persegi tersebut disusun menggunakan korek api. Nyoman memberikan tantangan kepada Arif untuk menghitung dengan cepat. Banyaknya korek api yang digunakan ketika diberitahukan suatu pola tertentu, Arif berhasil menemukan jawabannya dan dapat menjawabnya tanpa perlu menghitung satu persatu korek api tersebut. Mari kita cermati lebih dalam mengenai pola persegi dan jawaban Arif menggunakan tabel berikut ini. Berikut ini adalah susunan korek api yang disusun oleh Arif. Tabel yang pertama ada susunan korek api dengan korek api yang berwarna oranye sebanyak 1 dan yang berwarna biru sebanyak 3. Maka, ekspresi matematika yaitu 1 ditambah 1 dikali 3. Nilai A1, nilai B1, dan nilai C3. Di sini ada tabel 2 yaitu juga sama dengan tabel 1. Tabel 3, tabel 4, dan seterusnya. Setiap bilangan-bilangan tersebut menyatakan suatu karakteristik pada pola persegi yang dibuat oleh Nyoman. Dari pola bilangan pada tabel susunan korek api oleh Arif sebelumnya, kita dapat membuat ekspresi-ekspresi matematika di bawah ini menjadi hanya satu ekspresi matematika umum sebagai berikut. 1 ditambah 1 dikali 3, 1 ditambah 2 dikali 3, 1 ditambah 3 dikali 3, 1 ditambah 4 dikali 3, dan seterusnya. Ekspresi matematika umum tersebut terlihat tidak efisien. Akan lebih mudah jika kita mengganti kalimat tersebut hanya dengan menggunakan sebuah huruf. Ayo kita gunakan huruf N, maka ekspresi matematikanya akan menjadi 1 ditambah N dikali 3 sama dengan 1 ditambah 3N. Ekspresi matematika yang menggunakan huruf ini disebut sebagai bentuk aljabar. Di dalam istilah formal matematika, kita menyebut huruf N tersebut sebagai variabel. Pada saat melakukan operasi perkalian suatu bilangan dengan variabel, maka tanda perkalian dapat dihilangkan, seperti pada N dikali 3 yang menjadi 3N. Mari kita melihat unsur-unsur pada bentuk aljabar 1 ditambah 3N. Huruf N sebagai variabel. Variabel adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Dan bilangan 3 sebagai koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Bilangan 1 sebagai konstanta. Konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap. 1 dan 3N sebagai suku. Suku adalah bilangan, variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam bentuk aljabar, suku itu terdapat dua macam. Yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis memiliki peubah dan pangkat dari peubah yang sama. 2. Suku tak sejenis. Jika berbeda, disebut dengan tidak sama atau suku tak sejenis. Contohnya, 2PQ ditambah XY ditambah 5PQ. Berarti 2PQ dan 5PQ itu merupakan suku sejenis. Terus 2PQ dan XY merupakan suku tak sejenis. 5PQ dan XY merupakan suku tak sejenis. Selanjutnya, kita akan belajar operasi bentuk aljabar. Melalui ilustrasi berikut, kalian dapat mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ayah baru saja memetik buah jeruk, pisang, dan mangga di kebun. Lalu ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetik. Kebun ayah Andi memiliki bentuk seperti sebuah labirin. Nah, seperti apa sih labirin itu? Wah, ada 3 jalur di sana. Ayo kita bantu ayah dan Andi. Dengan menghitung banyak buah di masing-masing jalur yang dilewati, ayah dan Andi ingin mengetahui jumlah semua buah menggunakan bentuk aljabar.
Nah, penyelesaiannya kita dapat dengan pemisalan. Misal, banyaknya buah pisang itu X, dan banyaknya buah mangga itu Y, dan banyaknya buah jeruk itu Z. Oke, di sini ada bentuk penjumlahan pada bentuk aljabar, yang dimana jalur 1 ditambah jalur 2 ditambah jalur 3. Jika Ayah dan Andi ingin mengetahui jumlah selisih jumlah buah jalur 1 dan jalur 3, maka penyelesaiannya seperti ini. Labirin tersebut merupakan saat Ayah dan Andi melewati jalur 1. Berarti banyaknya buah pisang itu 5X ditambah banyaknya buah mangga itu 4Y dan banyaknya buah jeruk itu 2Z. Berarti jalur 1 sama dengan 5X ditambah 4Y ditambah 2Z. Terus, pada labirin tersebut merupakan saat Ayah dan Andi melewati jalur 2. Berarti jalur 2 sama dengan 2X ditambah 4Y ditambah 3Z. Dan terakhir, labirin tersebut merupakan saat Ayah dan Andi melewati jalur 3. Maka jalur 3 sama dengan 3X ditambah 5Y ditambah 2Z. Maka penyelesaiannya adalah jalur 1 sama dengan 5X ditambah 4Y ditambah 2Z. Jalur 2 sama dengan 2X ditambah 4Y ditambah 3Z. Jalur 3 sama dengan 3X ditambah 5Y ditambah 2Z. Dari penjumlahan jalur 1, jalur 2, dan jalur 3, hasilnya adalah 10X ditambah 13Y ditambah 7Z. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui jumlah selisih dari jalur 1 dan jalur 3, maka jalur 1 dikurangi jalur 3 dan terdapat menghasilkan 8X min Y. Selanjutnya, kita belajar tentang contoh bentuk aljabar dalam penerapan soal cerita. Nomor 1, nilai ujian matematika dari Vira 15, lebihnya dari nilai matematika Farah. Jika nilai ujian Farah adalah X, maka tentukan jumlah nilai ujian mereka dalam X. Untuk penyelesaiannya, diketahui nilai ujian Farah dalam soal kan X, terus nilai ujian Vira 15 lebihnya dari nilai matematika Farah, berarti X ditambah 15. Nah, ditanya jumlah nilai ujian mereka. Jawab, jumlah nilai ujian sama dengan nilai ujian Farah ditambah nilai ujian Vira. Nah, tadi kan nilai ujian Farah sama dengan X. Terus nilai ujian Vira kan X ditambah 15. Jadi X ditambah dalam kurung X ditambah 15. Kita keluarkan bentuk aljabar dari dalam kurung, yaitu X ditambah X ditambah 15. Jadi jumlah nilai ujian mereka adalah 2X ditambah 15. Nomor 2, Rasya membeli 10 kue. Dia membagikan kue tersebut kepada teman-temannya. Setelah dibagikan, ternyata masih ada sisa 4 kue. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan kue itu dalam X. Jadi bentuk aljabar dari pernyataan di atas adalah Rasya kan membeli 10 kue. Nah, kue itu dalam X berarti 10X. Terus sisa 4. Sisa itu berarti dikurangi 4. Jadi 10X dikurangi 4. Sekian dari video materi tentang bentuk aljabar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.